Oke, selamat datang di Pipoy Tank Channel. Ini adalah video pertama saya. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat tank ukuran 60 x 30 x 40. Jadi mirip ukurannya merek ya Gex ya. Tapi kita ingin bikinnya dalam bentuk warna silen warna hitam. Biasanya kalau beli warna Gexan warnanya warna silen putih. Nah, jadi bahan-bahan yang pertama aja atau peralatan apa saja yang dibutuhkan. Ini di sini ada dua buah papan, jadi buat alasnya tadi. Ini bekas, ada sisa geretannya. Ini ada kaca ukuran. Nanti saya jelasin ukurannya. Ada kaca. Kita bikin jadi satu set itu ada sisi depan belakang, sisi kiri kanan, sama bawahnya. Yang dibuat itu modelnya model rimless atau kita sebut yang nggak ada pinggiran atasnya, itu ada kacanya. Atau disebut frameless. Dan jenis kacanya ini kaca biasa ya, bukan yang kayak ada opti white atau crystal clear atau low iron yang harganya bisa jadi lebih mahal 3 kali lipat. Itu dia lebih kecerahannya, tembus pandang lebih besar 3-5%, tapi harganya 3 kali lipat. Harganya lebih mahal 3 kali lipat. Di pinggirannya itu kalau kaca crystal clear itu dia itu warnanya putih, kalau ini warnanya hijau tua gitu. Makanya saya lebih prefer kalau kacanya kaca biasa, dia pakai kaca biasa itu kaca pakai silen warna hitam. Soalnya biar kelihatan kaca murahnya nggak kelihatan. Terus ada kelebihannya lagi pakai silver hitam. Kalau misalnya kita pakai silver hitam, dia lebih teroksidasinya tuh nggak kelihatan. Jadi kalau misalnya pakai silen warna putih, itu umumnya lama-lama tuh dia menguning gitu. Kalau silen murah ya, silennya pakai murah. Kebetulan saya pakai merek yang ini aja, udah cukup ya. Ini satu kotak ini 28.000. Kemudian di sini ada tembakan lemnya atau caulking gun. Banyak mereknya, dari harga sampai 32.000 sampai dengan 100 ribuan. Nah, ini saya nggak ada mereknya. Kebetulan ini yang paling murah saya pakai, asal dia bisa ngedorong. Ini ya. Ini harganya saya beli waktu itu di toko material, harganya 32.000. Ada juga yang merek-merek lain. Asal di sininya lancar dan lebih gampang. Nah, ini gimana cara makainya? Ini kan kalau misalnya udah mentok nih ininya, ini tinggal tarik di sini, tinggal tarik bagian ininya, tarik, mentok, oke, terus kita masukin, masukin ini ya, set, oke, kita pompa sedikit, oke, mentok. Nah, gitu aja kira-kira caranya makainya. Terus kita tarik lagi ya. Makanya kayak gitu. Buat teman-teman yang belum pernah bikin akuarium sendiri model rimless. Oh ya teman-teman, bentuk akuarium itu ada dua biasanya. Yang pertama itu modelnya adalah ini akuarium. Itu modelnya ada yang dijepit, ada yang ditimpa dasarnya. Jadi kaca dasar resi ini, itu ditimpa biasanya. Nah, ini biasanya umumnya ditimpa. Nah, kalau kita bikinnya mirip merek kayak merek Gex ya. Jadi ini ya dijepit dari sisi depan, dari belakang dijepit ya. Ini juga dijepit dari sini. Set ya, kayak gitu. Lebih estetikanya lebih dapet. Soalnya nggak di bagian bawahnya itu nggak ada dapet patahannya, tuh nggak kelihatan. Oke. Nah, kalau model rimless itu ada yang namanya item wajibnya. Item wajibnya itu ini adalah klem siku. Ini kalau dicari di nirlabanya yang warna hijau itu, saya beli waktu itu sekitar 24.000 kali 4 biji. Butuhnya 4 lah, pastikan bikin siku akuarium kan 4 kok. Bikin 4. Terus kita butuh tisu. Kalau belepotan langsung tempel sini aja.
Terus untuk yang kita butuh masking, ada masking yang kecil, ini 12 ribuan yang segini, ini sekitar 15 ribu ya, saya kurang ingat juga. Terus ada tang nanti, terus ada cutter, terus ada penggaris. Oke, ya. Oh ya teman-teman, nggak usah ragu-ragu kalau udah pakai masking tape, karena kalau misalnya belepotan kan kena masking tape-nya gitu. Oke, ini adalah silnya banyak macam ya. Ada yang warnanya hitam, putih, coklat. Oke, kita pakai yang warna hitam. Oke, nanti pada saat pakai untuk gunainnya ini, pasang tutupnya, corongnya. Pasang corongnya ini kita kasih cutter bagian depannya ini miring gini, set, miring. Ini ya, miring. Terus kita jepit pakai tang. Jadi gunain tang cuma sekali doang. Pakai tang dijepit. Ini yang bekas dulu ya, kemarin saya pakai. Nah, pasang, udah gitu persiapannya. Saya mau unboxing, kali ini mau unboxing kacanya. Ini belum diperiksa. Nanti ada bagian cacatnya biasanya. Gimana cara menyembunyiin cacatnya kaca. Oke, ini ada 2 set, dua akuarium. Tapi kita bikin satu aja. Ukurannya seperti gambar ini, nanti saya liatin ya di sini. Nah, kayak gitu. Oke. Ini pasti sisi samping. Kemarin saya udah lihat ada cacatnya dikit. Saya lupa di sisi mana. Oke. Nah, karena dia 2 set, jadi kaca sampingnya ada 4 lembar. Nah, oke. Ini ukuran kaca sampingnya. Nanti saya ajarin gimana caranya ngitung 28,5 dan 40 ini pasti tingginya kan untuk samping. Oke, 4 lembar, kita lihat, periksa dulu. Ini dipoles halus ya semuanya, semua sisinya biar nggak luka. Jadi per satu akuarium itu kemarin saya habis kacanya aja itu sekitar 205.000 rupiah. Kalau kenapa sih nggak beli jadi aja? Kita bisa beli aja jadi mereknya, tapi biasanya hasilnya kurang memuasin. Apalagi kalau kita di pelosok harganya malah jadi lebih mahal banget. Contohnya aja kalau bisa kita beli akuarium Gex di luar kota Jakarta, itu umumnya dia jual bisa sampai 400.000, 350.000 itu udah paling murah. 400.000 satu akuarium yang kita bilang kecil, cukup kecil. Kalau misalnya kita mau bikin akuarium banyak, kita wajib bikin yang custom kayak gini. Kita bikin sendiri karena costnya pasti bakal turunnya banyak banget. Oke. Satu-satu. Oke. Nah, ini dia langsung ketemu. Ini ada bagian cacatnya di sini nih. Kelihatan nggak? Nggak. Nah, ini nih. Ada bocelnya ya di sini sedikit. Nah, ini diumpetinnya di mana? Nanti saya tunjukin di video pada saat pengerjaan nih. Oke. Cuman ini aja yang cacat di sini. Ini ukuran sampingnya yang tadi ya. Oke. Kita udah lihat semuanya. Kemudian kita buka sisi dasar sama sisi depan. Sisi depan, sisi bawah. Oke. Ini kacanya kaca biasa, jadi pinggirannya hijau. Kenapa saya lebih milih kaca daripada dengan akrilik atau opti white? Satu, memang lebih murah. Kedua, kaca ini lebih tahan baret. Kalau misal akrilik atau dengan opti white atau crystal white, crystal clear kita sebutnya, dia lebih gampang baret. Jadi lebih tahan ini.
untuk baret. Tapi kalau untuk kelenturan dia lebih bagus OptiWhite atau akrilik, atau kejernihannya juga lebih bagus. Ini pasti yang 2 lembar ini adalah kaca dasar. Oke, kaca dasarnya itu ukurannya, saya lihatin ya. Oke, ini dasar bottom. Oke, 58,5 kali 28,5 ya dasarnya itu. 58 ini kan kita kan ngambil 60 kali 40 kan ya. Panjang 60 kali 40. Oke. 60 kali 30 lebar, panjang 60 kali 30 lebar. Nah, gimana supaya dapat angka 28 ini? 28,5 ini kita ngambil celah gap di antara pinggir ini, pasti diisi lem kan ya? Diisi lem. Itu celahnya 1,5 mm. 1,5 mm. Jadi dikosongin 1,5 buat diisi lem. Cara ngitungnya adalah 30 cm dikurangin 2 sisi. 2 sisinya kan ini kacanya tebalnya 6 mili. Dikurangin 6 mili, dikurangin 6 mili, dikurangin 1,5 mili, dikurangin 1,5 mili. Ketemu 28,5. Begitu sama dengan angka ini 58,5 juga sama. Dikurangin tebalnya 2 sisi, 6 milinya kali 2 ya, 2 sisi. Dikurangin 1,5 itu gapnya harus 2. Jadi ketemu angka 58,5. Oke, kaca dasarnya. Nah, nanti di pinggir-pinggirnya nanti di sisi saya silang. Oke. Kemudian ini kaca samping ya, kaca dasar. Kaca dasar paling gampang itu ya. Kaca dasar ukurannya seperti ini, 60 kali 40. Oke. Seperti dengan potongan yang kita mau, 60 kali 40. Jadi ketutup. Jadi kaca samping itu nggak kelihatan, ketutup sama ini. Nanti dimasukin ke pinggirnya. Oke. Ini kacanya, ini belum kita lap aja kan. Jadi dia di pinggir sini, nanti kaca pinggirnya di sini. Set. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, kita coba kerjain aja. Kaca depannya, kaca depan dan belakang sama. Kemudian yang ini kaca dasar. Kemudian kaca samping. Kiri kanan ya ini ya. Satu ya itu kita akan bersih-bersih ya. Sebelumnya saya mau kasih tahu. Buat yang naruh kucing ada kaca sembarangan, mesti hati-hati karena ada baret tambahan. Tadi saya mau pakai kaca yang ini, atau ada bocel, ternyata nambah kacanya lagi, nambah baret lagi di sini, nambah baret di sini. Nah, ini lumayan parah ini ya. Oke. Suka ada bekasnya kalau misalnya ke tukang kaca. Ini ada bacaan full gosok halus. Oke, kita ngekatnya pakai silet aja ya. Oke, tahap selanjutnya ini masking. Kita pakai masking yang lebar karena biar aman dari beleberan. Ini harus tenang, teliti.
Oke, ini ya maskingnya. Oke, ini udah selesai. Saya bikin rak ngerakitnya. Kita pakai klem siku. Ini kalau mau dikencingin tinggal diputar aja. Dipasang semua sisi di sini, kasih setiap gap itu ada 1,5 mili. Ini 1,5 mili. Di ujung 1,5 mili. Tiap pojok 1,5 mili. Di sininya pun tiap sisi 1,5 mili. Nah, berhubung videonya udah jauh, saya kasih tips tambahan. Ini supaya ngerakitnya cepat, kita selipin akrilik sebesar selebar ini, selebar 1,5 mili. Nah, ini akriliknya banyak. Yang putih ini 2 mili, ini 1,5 mili. Saya pakai 1,5 mili, diselipin di setiap pojokan, buat ngerakitnya jadi lebih cepat dan lebih pas. Jadi kalau misalnya dia ukurannya agak mencong, berarti salah tukang ukurnya, bukan salah tukang potongnya, sorry. Nah, tuh di setiap pojokan saya selipin akrilik 1,5 mili situ ya, biar gampang pas masaknya. Tinggal dorong ininya, pasin sama yang tadi yang dijepit, dirapiin, dites pakai tangan gini, dia lebih apa enggak nih. Nah, kayak gini, kayak gini. Pastikan kalaupun dia mau ngakalin, kaca yang di depan ini harus di depan daripada kaca belakang. Jadi ini lebih ke dalam nggak apa-apa, daripada kaca yang samping lebih nongol. Soalnya nanti kelihatan dari depannya ada apa sih? Ada lem keluar dari sini. Oke, itu aja tipsnya.
Oke, tips tambahan lainnya adalah kalau kita punya kaca yang grindernya nggak rapi, habis dia ngamplas gosok halusnya nggak rapi di pinggirannya. Nah, seperti ini ada bocel kayak gini. Ini bisa diumpetin di bagian bawah. Jadi ini kita kebetulan dapetnya yang bocel ini kaca samping, tapi saya nggak pakai. Dia dipasangnya di samping sini nih. Nah, ini pengganti kaca yang saya sedang pasang di sebelah sini. Karena nanti dia tertutup oleh silikon yang warna hitam, apalagi warna hitam. Jadi gampang berkamuflase dari cacatnya sini. Tujuannya gosok halus sebenarnya bukan buat estetika aja. Jadi nanti pada saat kita masang kaca terhindar dari luka gores. Kalau kita habis ngerapiin, nanti ngerapihin sealnya di samping ini, kadang-kadang pakai jari lebih enak, saya lebih suka pakai jari. Nanti di sini. Nah, itu biasanya resikonya bisa tangan kita belah di sini. Nah, itu tujuannya gosok halus. Oke, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kami mohon untuk Anda.